Paman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuq wala jidal. Siapa yang sudah berniat untuk berhaji, siap-siaplah dia itu. Mulai bulan Syawal tuh perbaikilah diri itu. Tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kamu, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusrahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para pengurus Masjid Baitul Salam, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, para ilmuwan, para cendekiawan, para orang tua kita yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, saya terakhir kemarin di sini tahun 2021. Ya, itu sekarang sudah tahun 2024 ya, kurang lebih 3 tahun tidak ke sini. Agak-agak bingung juga tadi lewat sini karena subuh kan gitu ya. Mari sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Saya mendoakan agar Bapak Ibu dan kita semua tetap diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, saya doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah melapangkan urusan dan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita sama-sama berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan sampaikan ayat-ayat yang terkait dengan haji, terutama untuk menjawab pertanyaan apa tujuan kita berhaji, dan termasuk juga nanti di dalamnya adalah umroh. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan, yang memerintahkan, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia untuk berhaji. Di antara ayatnya itu auzubillahi minasyaitonirrajim wa azin binnas bil haji. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, serulah manusia untuk berhaji. Lalu Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa menyeru manusia untuk berhaji, sedangkan tempatku ini rendah. Bapak Ibu, Allah menjawab dengan dalam satu hadis, apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Ibrahim, panggil sajalah manusia itu untuk berhaji, biar aku yang menyampaikan panggilan itu kepada manusia, dan biar aku yang membuat rindu hati manusia itu untuk bertemu dengan Ka'bah. Itu kata Allah, Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan bagi kita sekarang mengatakan, kenapa belum berhaji Pak? Belum ada panggilan. Tidak ada lagi alasan untuk itu. Karena sejak Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia untuk berhaji, siapapun roh yang akan hidup sejak itu sampai hari kiamat itu sudah diseru oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim untuk melaksanakan haji. Nah, itu diantaranya itu ayat-ayat yang terkait dengan haji. Ayat yang lainnya juga disebutkan,
Setelah Allah perintahkan manusia untuk berhaji, maka Allah katakan, inna awala baiti wudi'a linnas, sesungguhnya bangunan ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia, allazi bi Bakkah mubarakah, adalah Bakkah. Nah, Bakkah itu nama lain dari Ka'bah. Ya, nama lain dari Ka'bah. Bakkah itu, Ka'bah itu juga disebut dengan Bakkah. Ka'bah itu juga disebut dengan Ummul Qura. Kemudian Ka'bah itu juga disebut dengan Baitul Atiq. Ummul Qura itu artinya, umum itu adalah ibu, Qura itu adalah negeri atau tanah. Jadi disitulah negeri yang pertama sekali yang paling utama situ. Atau Baitul Atiq. Baitul Atiq itu arti Baitul itu artinya baitun itu rumah, Atiq itu adalah unik atau yang antik, yang sudah sangat tua. Nah, Bakkah juga bermakna itu artinya berdesak-desakan. Jadi sampai saat ini lihatlah kondisi Ka'bah itu ya. Saya tak pernah melihat Ka'bah itu tidak ada orang yang tawaf di sana itu. Jam berapapun kita bangun, apalagi sudah mendekat-dekat waktu wukuf, itu jangan coba-coba kita untuk ya mendekat Ka'bah untuk mencium Hajarul Aswad. Tidak heran Bapak Ibu, karena dari namanya saja sudah Allah sebutkan Bakkah itu artinya, di antara artinya adalah berdesak-desakan. Bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi alam semesta. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di dalamnya ada tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah makom Ibrahim. Jadi bukan makam ya. Kalau makam itu bagi kita adalah kuburan ya. Nah, kuburan Ibrahim itu Bapak Ibu itu ada di Masjid Aqsa di Palestina. Ya, jadi ciri dari Masjidil Aqsa itu adalah ada makam kuburan Ibrahim di sana. Kalau ciri Masjidil Haram itu adalah Ka'bah di dalamnya, sedangkan ciri dari Masjid Nabawi itu ada raudhahnya di sana. Jadi 3 masjid yang diutamakan oleh Allah di permukaan bumi ini sekaligus dia memiliki ciri khusus. Jadi Bakkah itu tadi, Ka'bah itu berada di dalam Masjidil Haram. Nah, di antaranya ada tanda-tanda jelas, di antaranya adalah maqam Ibrahim. Maqam itu adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa isyarfa'u Ibrahimul qawaida bait minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, ini perintah Allah untuk pada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah itu. Maka mulailah Nabi Ibrahim menyusun batu-batu itu ya, kemudian Nabi Ismail mencari batu-batu itu ya, kemudian semakin lama semakin tinggi dia, karena Nabi Ibrahim ingin semakin tinggi lagi, maka dia letakkanlah batu untuk tempat dia berdiri untuk meninggikan dinding Ka'bah itu. Nah, itulah yang disebut dengan maqam Ibrahim itu tadi. Nah, sekarang Ka'bah itu sudah menjadi ukurannya itu lebarnya 8 meter, panjangnya 12 meter, tingginya itu 8 meter. Itu yang sekarang ya, yang Ka'bah yang sekarang itu. Nah, dahulunya makam Ibrahim itu menempel di apa? Di Ka'bah itu. Ketika pemerintahan Khalifah Abu Bakar melihat bahwa itu nanti akan mengganggu orang yang akan tawaf,
maka dipindahkanlah ke selatan Ka'bah itu. Kira-kira 6 sampai 7 meter jaraknya itu. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat, kita yang sudah berangkat, alhamdulillah pernah lihatlah ke dalamnya itu ada batu tempat berinjak itu warnanya itu kuning gitu ya. Itu yang dimaksud dengan Maqam Ibrahim itu. Nah, ini juga menjadi ciri khas dari Masjidil Haram, ada Ka'bah dan ada Maqam Ibrahim di sana. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram kana amina, dia merasa aman. Asbabun nuzul ayat ini begini Bapak Ibu. Dulu di Mekah itu ada orang yang laki-laki yang begitu jahat ya. Kalau dia ingin membunuh seseorang tuh dia bunuh saja gitu ya. Nah, pada satu ketika dia membunuh seseorang lalu dia didatangi, kemudian dia masuk ke dalam Masjidil Haram. Setelah membunuh seseorang itu dia masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia didatangi oleh keluarga yang terbunuh itu tadi. Biasanya tuh kalau setelah dia membunuh seseorang itu, siapapun yang mendatanginya dilibasnya itu, dibunuhnya itu. Tapi pada saat itu ketika dia masuk ke dalam, setelah membunuh seseorang itu, lalu dia masuk ke dalam Masjidil Haram, lalu didatangi oleh keluarga korban ini, satu kata pun dia tidak bergeming. Inilah yang menunjukkan ini asbabun nuzulnya itu. Begitulah di depan Ka'bah dan Masjidil Haram itu, siapapun yang masuk ke dalamnya itu dia akan merasa tenang. Apalagi Bapak Ibu jemaah Baitus Salam ya, jauh dari perbuatan seperti para orang yang membunuh itu tadi kan. Ini semuanya Bapak Ibu orang-orang soleh. Saya yakin dan percaya begitu berada di depan Ka'bah, bukan saja tenang, tapi bisa jadi rasanya tak yakin rasanya kita berada di depan, rasa mimpi rasanya. Kan begitu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang bisa nepuk-nepuk pipi, apa iyakah saya berada di depan Ka'bah? Begitulah. Maka itu Allah katakan, wa man dakhalahu kana aminah. Siapa yang masuk ke dalamnya dia merasa aman. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ke Baitullah merupakan kewajiban manusia kepada Allah bagi siapa yang sanggup. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di sini Bapak Ibu. Yang pertama, Allah sudah kunci haji itu hijjul baiti. Haji itu wajib ke Ka'bah. Ka'bah berada di dalam Masjidil Haram. Ini adalah kepastian. Oleh karena itu tidak ada cerita, tidak ada alasan bahwa haji itu bisa dipindah tempatkan, tidak bisa. Tak perlu haji itu ke Mekah, cukup ke Tanjung Barulah saja kan. Tidak ada itu Bapak Ibu. Allah sudah kunci ini. Tak perlu haji itu ke Mekah sana, cukup ke Bengkali saja sudahlah selesai itu kan. Tidak bisa. Ada dua hal haji ini tidak bisa diganggu gugat Bapak Ibu. Yang pertama tempat, yang kedua waktu. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Arafah tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah itu hanya satu kali dalam setahun. Nah, inilah kawan-kawan kita yang dari JIL, ya, jaringan Islam liberal ya, itu ingin mengajukan kepada pemerintah, mengapa haji itu hanya sekali saja setahun? Orang masa tunggunya di Pekanbaru sudah lebih dari 20 tahun. Daerah Kalimantan sana ada yang sampai 35 tahun, daerah Sulawesi sana sampai 45 tahun. Kenapa haji itu hanya sekali, padahal ayat mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang telah ditentukan. Ingat, ayat itu bukan bulan untuk melaksanakan haji,
tapi itu disebut dengan bulan haji. Karena di antara 12 bulan yang Allah katakan itu macam-macam bulan di dalam itu kan. Ada Saidul Suhur ya. Ada penghulunya bulan yaitu Ramadan. Ada bulan haram. Ya. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ada bulan haji. Bulan haji bulan apa? Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Itu disebut dengan bulan haji. Bulan orang melaksanakan haji pada bulan itu. Paman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuq wala jidal. Siapa yang sudah berniat untuk berhaji, siap-siaplah dia itu. Mulai bulan Syawal tuh perbaikilah diri itu. Tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kamu, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Itu adalah bulan-bulan ya pra haji, sebelum berhaji, untuk mempersiapkan diri kita. Bukan bulan itu boleh dilaksanakan beberapa kali haji, tidak boleh. Al-Hajju Arafah. Tolong nanti Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang umat Islam ini banyak juga yang nyeleneh gitu ya. Minta haji laksanakan setiap bulan gitu ya. Allah sudah kunci. Dua ini Bapak Ibu ya. Saya katakan sekali lagi, dua dikunci oleh Allah. Yang pertama tempat, yang kedua waktu. Tempat ya, haji itu adalah ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Ingat Bapak Ibu, tanda Masjidil Haram seperti yang saya katakan tadi, ada Ka'bah di dalam itu. Kan sekarang ini haji sudah banyak model nih Pak. Haji resmi reguler dilaksanakan oleh pemerintah. Yang kedua haji plus. Kemudian ada lagi haji furoda, undangan kerajaan. Bahkan terakhir ini ada haji mandiri dengan visa ziarah. Nah, itu kemarin tuh ya, jemaah saya ada tuh dikejar-kejar di sana kan. Karena visanya itu bukan visa haji. Hati-hati. Iya atau tidak pelaksanaan haji itu sampai ke Ka'bah itu? Iya atau tidak pelaksanaan haji itu sampai ke Masjidil Haram? Kalau nanti dibawa putar-putar dari situ saja kan gitu ya. Karena bukannya gampang itu untuk membawa jemaah itu. Haji itu ketat itu, pengawasan dari pemerintah Saudi itu. Kepolisian, kemudian Kementerian Wakaf dan Haji, kemudian lalu lintasnya. Ya, mana lagi Pak? Jangankan orang-orang sedangkan jemaah itu, sebetulnya jemaah ingin berangkat itu tidak dibenarkan berada di pinggir jalan itu. Misalnya kita mau berangkat wukuf kan, itu mobil sudah standby, itu tidak dibenarkan berkumpul masuk mobil, tak boleh satu-satu itu kalau ketahuan itu maktabnya itu diberhentikan, itu ketatnya itu. Nah, itulah kemarin itu yang berangkat haji mandiri itu dikejar-kejar itu tuh. Oleh karena itu hati-hati ya. Ya, hati-hati. Silakanlah berangkat karena jalurnya banyak sekarang ini, tapi pastikan apapun perjalanannya bahwa haji itu sampai ke Ka'bah. Jangan nanti berputar-putar di Aziziyah, ya berputar-putar di Mina saja gitu kan. Ya. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu ya. Hijjul baiti, Allah sudah kunci, haji itu adalah ke Ka'bah. Yang kedua, haji sebagai suatu kewajiban. Walillahi 'alan nas hijjul baiti. Haji sebagai suatu kewajiban, wajibnya hanya sekali seumur hidup. Oleh karena itu, haji yang dihitung oleh Allah adalah haji yang pertama kali kita berangkat. Tidak ada tatawu, anjuran untuk melaksanakan haji kedua sebagai penyempurna haji pertama, tidak ada. Ayat yang mengatakan
wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh itu adalah karena Allah. Kalau keinginan Bapak Ibu ya, apalagi orang sudah sampai ke sana, ya, duit ada, ingin haji itu setiap tahun kan? Kenapa? Karena itu tadi Allah semenjak Allah menyuruh Nabi Ibrahim ya untuk memanggil manusia untuk berhaji. Jadi apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Sampaikan sajalah panggilan itu, biar aku yang akan menyampaikan kepada manusia, biar aku yang membuat hati manusia itu rindu untuk bertemu dengan Ka'bah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita tak pernah bosan. Ada orang sudah pernah haji umroh, aku tak mau lagi berangkat haji, aku tak mau lagi berangkat umroh. Ada tak Bapak Ibu dengar seperti itu? Bahkan kalau Bapak Ibu pergi ke Madinah, itu di sana itu kalau ziarah ada masjid ijabah. Apa sebabnya masjid itu diberi nama masjid ijabah? Ada 3 Nabi Muhammad berdoa di sana, 2 ini dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Di antara 2 yang dikabulkan itu adalah, 1 di antara 2 yang dikabulkan itu adalah Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, tanamkanlah kerinduan ke dalam hati orang yang telah pernah melihat Ka'bah. Maka ketika kita tawaf wada, kita dianjurkan untuk tidak melihat Ka'bah lagi gitu ya. Jadi itu dia yang menyebabkan orang-orang yang berangkat haji itu ingin berangkat, umroh itu ingin berangkat, itulah karena kerinduan ingin memenuhi panggilan Allah bertemu dengan Ka'bah, rindu untuk beribadah di depan Ka'bah itu. Tapi ingat, haji sebagai suatu kewajiban, wajibnya hanya sekali seumur hidup. Maka kesempurnaan itu ya, pelajarlah manasiknya baik-baik ya. Jangan sampai nanti bingung apa yang dikerjakan di sana. Indonesia termasuk ya, pemerintah kita itu ya mengadakan manasik itu sangat sering gitu ya. Bahkan ada kadang-kala itu ada praktek manasik haji itu. Gunanya untuk apa Bapak Ibu? Gunanya adalah untuk supaya jemaah kita itu mandiri dalam melaksanakan ibadah haji itu, tidak bingung sampai di sana nanti. Walaupun ya sudah seperti itu ya, kita dibimbing oleh pembimbing yang begitu banyak. Pembimbing itu ada pembimbing non kloter, ada pembimbing kloter. Pembimbing non kloter itu seminggu sebelum pelaksanaan haji itu dia sudah berada di sana. Seminggu setelah selesai haji itu baru dia pulang. Dokter, perawat, supir apa nama itu, supir ambulan itu, kemudian pelaksana mandi jenazah ya, padu kifayah jenazah itu ada yang dibawa dari Indonesia itu. Kemudian pembimbing kloter, artinya yang menyertai kloter berangkat bersama jemaah. Embarkasi Sumatera itu umumnya itu adalah menggunakan pesawat Saudi Airlines. Penumpangnya adalah 450. 445-nya jemaah, 5 orangnya petugas. Pertama, pembimbing perjalanan ya. Yang kedua, pembimbing ibadah. Saya dulu sebagai pembimbing perjalanan berangkatnya itu. Yang ketiga, dokter. Kemudian dua orang ini adalah perawat. Itu yang menyertai. Sampai di sana ada lagi petugas musiman. Siapa dia? Mahasiswa-mahasiswa kita yang berada di sekitar Mekah itu. Baik yang di Mekah, di Madinah itu kan banyak itu. Baik yang di Mesir, yang dekat-dekat situlah berangkat situ untuk mendampingi jemaah kita itu. Kenapa? Kita bermasalah pada bahasa Bapak Ibu. Bahasa. Ya, pada hakikatnya mereka tidak tahu dengan bahasa Arabnya, kita itu tak ngerti dia. Ya, karena di sana itu kan bahasa bahasa apa namanya itu? Itu bahasa umum, bahasa pasar. Ya, saya coba bahasa Arab dengan
orang Arab itu menurut saya sebaik-baiknya saya berbahasa Arab itu apa jawabnya? Ma'adri. Hal zahabta ilal Indonesia? Ma'adri. Ma'adri saya tak tahu. Apakah kamu sudah pernah ke Indonesia? Saya nggak tahu yang kamu katakan ma'adri gitu. Apalah bahasanya supaya paham gitu. Kita kan kalau di Masjid Haram itu kalau suruh pergi sama orang ruh kata begitu kan, ruh. Saya coba ruh Indonesia, na'am, Bandung. Oh, dia lebih paham dengan bahasa singkatan semacam itu dia. Kalau bahasa yang kita gunakan, maka untunglah ada mahasiswa-mahasiswa kita yang tahu betul berbahasa di sana itu seperti apa gitu. Nah itu dari Bapak Ibu. Jadi sempurnakanlah haji itu ya. Kalau perjalanan nanti jangan khawatir ya, karena banyak pembimbing kita itu. Nah, tinggal nanti manasiknya. Pahamilah betul-betul bagaimana apa saja rukun-rukun haji itu, bagaimana cara melaksanakannya itu. Nah oleh karena itu haji sebagai satu kewajiban, wajibnya hanya sekali, dan yang dihitung oleh Allah adalah haji yang pertama. Tidak ada tatawu. Anjuran untuk melaksanakan haji kedua sebagai penyempurna haji yang pertama itu tidak ada. Ya. Nah, haji sebagai suatu kewajiban, wajibnya sekali. Kalaulah Bapak Ibu untuk berangkat yang kedua itu tidak yang pertama sebagai muhrim istri, kalau bapak-bapak tidak mendampingi lansia, ya, tidak mendampingi lansia. Kemudian tidak untuk badal haji. Dia dulu yang tiga ini bisa prioritas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu satu orang hanya punya uang satu orang untuk mendaftar haji, daftarkan istri dulu. Daftarkan istri dulu. Nanti ketika istri mau berangkat kira-kira 3 tahun lagi mendaftar suami, suami bisa berangkat sebagai muhrim istri. Bisa. Atau badal haji. Ya. Atau mendampingi lansia. Jadi 20% dulu itu ya Bu. 20% dari jemaah itu lansia Bapak Ibu. Lansia itu hanya masa tunggunya 2 tahun. Tidak seperti jemaah biasa itu. Nah, cuman yang lansia itu dihitung jemaah tahun itu. Misalnya tahun 2024 ini nanti dari jemaah itu lansia itu ternyata yang akan berangkat itu ada misalnya umurnya itu 90 tahun. Nah, dari 90 tahun itu turun ke bawah dia. Ambillah 20%. Lansia itu butuh pendamping. Ini cara-cara kiat untuk cepat berangkat haji nih Pak. Atau alasan badal haji. Namun kalau karena tidak 3 hal ini Bapak Ibu, bukan sebagai muhrim, bukan sebagai badal haji, bukan sebagai pendamping lansia, Bapak Ibu ingin berangkat haji hanya untuk beribadah, kalau Bapak Ibu ikhlas, berangkatkan sajalah orang lain yang belum berhaji. Karena berangkat yang kedua hukumnya sunat. Sunat kan tidak beda dengan umroh. Ketika kita memberangkatkan orang untuk berhaji, orang bisa terlaksana kewajiban hajinya. Orang yang menghajikan pun dapat pahala seperti orang yang berangkat itu, tanpa mengurangi pahala haji orang yang berangkat itu tadi. Sebetulnya dapat 2 kita kan. Maka ini konsekuensi dari haji itu hanya, wajibnya haji itu hanya sekali dalam seumur hidup. Nah ini Allah katakan ya, walinnahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah kemudian man istata'a ilaihi sabila, siapa yang sanggup untuk melaksanakan perjalanan sampai ke sana. Artinya yang paling penting sampai ke sana, dan banyak cara untuk sampai ke sana itu.
Kalau kita lihat dari segi manis tato ilaihi sabila, siapa yang sanggup, apa ukuran kesanggupan ini? Sehat dulu Bapak Ibu. Ya, sehat dulu. Kalau sudah lanjut usia, sakit-sakitan, ya, dan memang rasanya tidak sanggup lagi, walaupun uang ada, nah, berpikir ulanglah, ya, untuk melaksanakan haji itu. Karena saya juga waktu saya berangkat itu ada salah seorang jemaah itu yang dilaporkan ke saya waktu di Batam, Pak, ini jemaah sakit ginjal. Jadi bawa atau tidak? Saya tanya dengan dokter, dok ini bagaimana jemaah ini? Bawa sajalah, bawa. Nah, sampai di Mekah kebetulan saya terpisah di Misfalah, terpisah 3 hotel. Ternyata malam itu dia sakit. Kebetulan suami istri, dia berangkat sakit, kemudian dia keluar cari obat. Kalau di Mekah kan apotek itu namanya farmasi, farmasi ya. Dan di situ ada klinik langsung di situ. Kebetulan jemaah itu masuk klinik orang Bangladesh dan sakitnya ginjal itu sudah sangat parah, tidak sanggup lagi klinik itu mengobatinya, barulah dibawa ke rumah sakit An-Nur. Apa yang terjadi? Dibukanya Bapak Ibu gelang itu. Gelang itu dibuka, dikasihkan ke saya gelang itu. Kalau gelang itu sudah diberikan, dibuka, itu berarti jemaahnya sudah meninggal. Jemaahnya sudah meninggal. Berkeliling saya mencari, ya, mencari jemaah itu di mana kira-kira. Saya dibawa ke mana, Bu? Bapak dibawa ke mana? Oleh ambulan tuh, nggak tahu saya. Soal malam jam 3 malam tak kemana dibawa. Cuma saya diberikan gelang ini saja. Berarti kan tidak ada identitas, karena di gelang itu semuanya ada, Pak. Nama kita, embarkasi kita, asal negara kita ada semua, nomor paspor semuanya ada situ. Pokok gelang itu identitas. Jadi Bapak Ibu nanti berangkat haji jangan coba-coba gelang itu dibuka gitu ya. Kecuali kalau udah pulang bukalah ya. Dan ini nampak pula kita pulang haji kan. Udah 3 bulan pulang haji masih pakai gelang itu kan. Kenapa pakai gelang, Bu? Gelang ini mantap nih, apa? Gelangnya sudah berangkat haji, ya pakailah gitu. Ya. Berkeliling saya mencari itu tidak ada. Akhirnya itu tadilah saya carilah mahasiswa di sana itu, karena tidak bisa berbahasa, tak mau orang tuh melayani bahasa kita itu, bahasa Arab kita itu. Nah, akhirnya saya bawalah mahasiswa itu kayak bertengkar, dia berurusan dengan rumah sakit itu, bertanya pun payah Pak di sana itu, tak mau dia melayani itu. Dihardik dulu oleh mahasiswa itu baru dia mau gitu. Akhirnya dicarilah di masjid di rumah sakit An-Nur di Mekah itu. Ternyata di sana itu ada bahagian, saya tak bisa lagi baca itu. Ada bahagian di sana itu, di rumah sakit itu ada bahagian orang sakit hilang tanpa identitas. Di situlah itu. Situ ketemunya. Ternyata ada surat di sana itu menunggu tanda tangan saya untuk cuci ginjal, cuci darah kan perlu tanda tangan itu. Situ saya pengalaman membawa jemaah sakit itu. Oh, repot sekali ngurusnya itu. Artinya itu Bapak Ibu ya. Maka ketentuan sanggup pertama itu kalau kita sehat. Ya, karena haji itu pada hakikatnya adalah ibadah fisik, bukan ibadah bacaan. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu pun kalimat yang kalau tak dibaca hajinya batal, tidak ada. Paling-paling niat cuman kan. Tawaf tidak ada yang wajib dibaca waktu tawaf itu. Yang wajib itu berkelilingnya. Bagaimana susahnya itu berkelilingnya itu, 7 kali keliling itu. Yang Allah sudah katakan tadi, ini Bakkah, tempatnya berdesak-desakan. Kalau berdesak-desakan sesama orang Indonesia masih mending lah, tinggi kita kurang lebih sama kan. Di sana seluruh orang di dunia itu ada. Karena alhamdulillah sekarang ini Bapak Ibu, Islam itu sudah ada di seluruh negara di dunia ini. Hanya saja ya jumlahnya saja yang sedikit, ada saja yang berangkat haji kan. Amerika sudah banyak yang berangkat haji. Banyak Islam di Amerika sudah sekarang. Wah, orang tuh tengoklah tinggi-tingginya itu kan.
Itu perlu fisik kuat gitu ya. Oleh karena itu ya, tapi jangan dengan ini nanti ya, jangan merasa Bapak Ibu ya sudah tua ada usaha berangkat, jangan ya. Tapi kalau bisa ya secepatnya lah berangkat gitu ya. Itu yang pertama yang dianggap ya, arti itu kalau kita sehat segala macamnya. Tapi kalau sudah terbaring mau berangkat haji juga pikir-pikirlah gitu ya. Tapi kalau sudah lansia itu tadi Bapak Ibu perlu ada pendamping gitu ya. Perlu ada pendamping dan itu dibolehkan oleh negara gitu ya. Dia tidak menunggu ya masa tunggu seperti jemaah biasa kalau dia berstatus sebagai pendamping. Kalau salah saya itu yaitu kurang lebih 3 atau 2 tahun sebelum lansia ini berangkat, maka mendaftarlah pendampingnya, jadi bisa berangkat bersama untuk mendampingi lansia itu tadi. Kemudian yang sanggup yang berikutnya itu adalah sanggup secara ekonomi untuk membiayai ya BPIH, biaya perjalanan ibadah haji ya. Itu yang kita bayar. Yang pertama biayanya adalah beli dulu nomor porsi Bapak Ibu ya. Nomor porsi kita beli ya, sekarang ini masih harganya masih 25 juta. Kabarnya itu mau naik itu. Tapi sekarang ini masih 25 juta. Begitu kita dapat nomor porsi, berarti kita sudah bisa menentukan berapa tahun masa tunggunya kita. Dan sekarang anak-anak yang umur 12 tahun pun sudah dibolehkan untuk mendaftar haji. Karena tak mungkin berangkat sekarang kan gitu kan. Tapi hajinya itu Bapak Ibu, anak-anak itu ya hajinya itu wajib hajinya itu setelah dia akil baligh. Kalau dia berangkat sebelum akil baligh itu boleh berangkat, tapi kewajiban hajinya belum gugur. Waktu masa saya berangkat tuh tahun 2003 ada anak yang masih umur 5 tahun berangkat pada saat itu, karena pada tahun itu ingin berangkat, tahun itu bayar berangkat juga tahun itu kan. Tidak ada masa tunggu seperti masa tunggu itu dimulai dari tahun 2006 itu sudah mulai masa tunggunya itu sampai sekarang. Pekanbaru sudah lebih dari 20 tahun masa tunggunya. Ada biaya, kemudian nanti ada pelunasannya. Nah ini juga kiat Bapak Ibu. Karena terlampau lama masa tunggunya, banyak sekarang ini orang-orang yang tidak melunasi haji itu. Karena tadi mungkin suami istri berangkat, ada yang tutup usia salah satu di antaranya itu. Nah oleh karena itu siapapun sekarang ini yang sudah mendaftar haji sebetulnya, kalau ada biaya pelunasan kan setiap tahun berbeda-beda tuh Bapak Ibu. Ya, itu insya Allah. Ya kalau kita sanggup untuk berangkat ada kemungkinan kita untuk berangkat. Tapi paling tidak dari segi biaya pelunasan kurang lebih biaya nomor porsi, beli nomor porsi dengan biaya kemarin kalau salah saya di Pekanbaru itu sekitar 27 juta pelunasannya kalau salah saya, karena ini agak lebih besar Bapak Ibu jika dibandingkan dengan provinsi lain. Karena apa? Karena Riau itu tidak punya embarkasi ya, kita numpang ke Batam, maka ada biaya domestik ke Batam sana ya. Biaya domestik itu kita beli pesawat itu, tiketnya jadi 4 kali ya, karena waktu kita berangkat ya, kita charter itu pesawat itu, berangkat itu dia jemput kita ke sini dulu, itu sudah dibiayai. Maka itu agak besar itu biayanya itu dibandingkan kalau Padang kan memang dia punya embarkasi kan, embarkasi jadi lebih kecil dia. Nah setelah itu ada nanti biaya untuk hidup di sana dan biaya yang ditinggalkan. Biaya untuk hidup di sana nanti di embarkasi itu akan dikembalikan kepada jemaah kurang lebih 1.500 real. Kalau dulu 1.500 real itu, insya Allah itu sudah cukup biaya hidup di sana. Nah ini yang dianggap sudah mampu untuk melaksanakan haji itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, dari segi ayat ini mungkin kita agak sedikit perlu berpikir ulang gitu ya. Artinya haji itu secara keseluruhan kurang lebih 60 juta lah gitu ya. Dan itu pun tidak sekaligus biayanya. Kayaknya kalau biaya sebesar itu banyak di antara kita nih yang sudah mampu untuk berhaji tapi belum juga berhaji gitu ya. Oleh karena itu ya usahakanlah
Ketika kita masih hidup nih, berusahalah untuk sampai kita ke tanah suci, tanah haram gitu ya. Nah ini juga terlihat Bapak Ibu ya, kalau di tempat saya lah saya lihat ya, ibadah haji ini kan ibadah yang berbiaya. Kurban juga ibadah yang berbiaya dia. Saya tengok itu banyak orang-orang itu tak berkurban padahal dia merokok gitu ya. Saya kira rokok itu murah. Saya dengar orang beli rokok itu diantaranya itu ya harganya itu bisa di atas 10.000 satu bungkus itu. Nah kadang-kadang sampai 2-3 bungkus satu hari gitu ya. Padahal kalau untuk kurban itu kalau di masjid saya itu 2.700.000 kurbannya. Itu kalau kita menabung itu tak sampai 300.000 satu bulan itu Bapak. Bisa melaksanakan kurban itu. Nah, tapi juga banyak orang-orang yang para perokok tapi tidak berkurban ya. Nah, ini juga sama kasusnya dengan haji itu tadi ya. Banyak sebetulnya di antara kita yang sudah mampu untuk berhaji tapi dia masih beralasan dia belum mampu. Lihatlah kenyataannya, rumah sudah, mobil sudah, tanah sudah ada di sana sini lagi kan gitu ya. Semurah-murahnya mobil baru itu pasti di atas 100 juta. 100 juta itu sudah berapa kali haji itu? Kok sanggup gitu ya? Padahal tidak ada satu ayat pun yang mewajibkan kita untuk buat rumah, untuk beli mobil, tidak ada yang mewajibkan kita gitu. Nah, silakanlah itu, tapi jangan sampai kewajiban itu ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu, intinya dari ayat ini mohon dipikir ulang kita tentang kesanggupan kita untuk berhaji. Kalau memang ternyata tidak sanggup, ya berarti memang tidak wajib bagi kita, karena haji itu adalah bagi orang yang sanggup. Nah ini kemudian ayat ini katakan wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Siapa yang ingkar, siapa yang tidak mau melaksanakan ibadah haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya ya terhadap alam semesta ini. Tidak ada di permukaan bumi yang lebih kaya daripada Allah. Apa maksud ayat ini? Orang-orang yang sudah mampu untuk berhaji tapi dia tidak mau berhaji, seolah-olah dia memamerkan kekayaannya kepada Allah. Jangan, kata Allah. Berapa betul yang kamu miliki itu? Tapi yang aku miliki jauh lebih besar daripada yang kamu miliki. Itu kira-kira yang mafhum dalam ayat ini. Jadi jangan sampai nanti kita seolah-olah kita membanggakan harta-harta kita kepada Allah. Nah, lalu mengapa kita berhaji? Ada 4 Bapak Ibu. Mau haji, mau umroh, ya ada 4 yang harus diingat. Ya, baik haji maupun umroh. Yang pertama, haji atau umroh itu pergi ke sana adalah ta'abbudan wariqoh. Pergi menghambakan diri untuk beribadah ke sana. Ini janji kita dulu, sampai ke sana untuk beribadah. Jangan shopping, banyak tempat shopping di sana tuh. Dan perhiasannya bagus-bagus, karpetnya tuh bagus-bagus. Kalau Bapak Ibu ketemu lagi kampung Turki itu, oh jangankan ibu-ibu nengok karpetnya itu, saya aja ngiler nengoknya itu. Ingin rasanya beli gitu ya. Jangan. Karena kita ke sana untuk beribadah. Apa ibadahnya? Jaga sholat 5 waktu itu tetap ke Masjidil Haram. Jangan masjid di sana. Karena kan banyak masjid di samping hotel itu kan banyak itu. Nanti sampainya di sana itu, apa pula kita pergi ke Masjidil Haram? Ini kan tanah haram juga, betul tanah haram, tapi bukan Masjidil Haram. Yang Masjid Haram tadi apa? Ada Ka'bah di dalam itu. Apa janji Allah? Siapapun yang beribadah dalam Masjid Haram itu Allah lipat gandakan sama dengan 100.000 kali. Oleh karena itu siapa yang sudah sampai ke sana menjaga sholat 5 waktu itu satu hari saja ke 5 waktu itu dia sholat 5 waktu itu, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib, isya, subuh ke masjid, kelima-limanya itu berarti dia sudah sama dengan 100.000 hari sholat. Coba dibagi 100.000 hari itu dibagi 365 hari. Setahun kan 365 hari paling banyak itu sama dengan ibadah sholat kita Bapak Ibu 273 tahun lamanya. Itu kalau satu hari.
Haji reguler itu 1 bulan kita di Mekah. Mohon nanti jangan ada pula yang berpendapat cukup kita sholat di sini saja. Jangan. Itu masjid yang berada di tanah haram, betul, tapi bukan Masjidil Haram. Banyak itu nanti itu yang saya di Mismalah itu dekat flyover itu kan ada apa itu? Ada masjid di sana itu. Banyak orang sholat di sana itu. Padahal tinggal 800 meter saja sampai ke haram itu. Oleh karena itu ini janji Bapak Ibu, pergi ke sana untuk beribadah. Ibadah yang pertama adalah sholat, tawaf, baca Al-Quran. Ini tolong nih Bapak Ibu yang sudah sampai ke Mekah, apalagi haji reguler, tolong beli Al-Quran cetakan Madinah itu. Bapak Ibu baca ya, karena sebulan di sana khatamkan. Setelah khatamkan itu niatkan untuk diwakafkan di sana. Jangan ditulis pula nama di situ ya. Halim Jemaah Masjid Baitul Salam Pekanbaru Riau. Jangan ditulis seperti itu. Itu dilihatnya itu dibuang oleh orang sana itu. Tak boleh ditulis-tulis ya. Tak boleh Al-Quran itu selain Al-Quran di sana. Saya bawa Al-Quran kecil yang kuning itu supaya bisa baca-baca Al-Quran. Begitu sampai di sana mau sholat, saya letakkan itu dulu di tempat Al-Quran itu. Selesai sholat itu Al-Quran itu tidak ada lagi. Jadinya coba-coba bawa Al-Quran lain. Itu ibadah yang kedua, supaya nanti diwakafkan itu siapapun yang membaca Al-Quran itu menjadi sedekah jariyah. Tawaf, berzikir segala macamnya itu. Pokoknya itu Bapak Ibu ya. Pagi 10:30 itu berangkatlah ke masjid, sholat zuhur, nanti Isya baru pulang. Isya tidur, kemudian jam 1:30 atau jam 2 berangkat lagi ke masjid. Asal salat subuh pulanglah ke hotel. Itulah kerja kita setiap hari sampai di sana itu. Karena itu sekali lagi ta'abudan wa riqqah. Ini tujuan kita haji dan umroh, baik haji maupun umroh. Nanti kalau sampai di sana, kalau waktunya masih ada, kalau mau umroh silakan umroh sunat. Bisa ke Tan'im, bisa ke Ji'rona mikotnya. Silakan. Ke Tan'im hanya 5 rial kok. Pergi 5 rial, pulang kembali itu 5 rial. Yang kedua, apa tujuan kita ke sana? Untuk berdoa. Untuk berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena di Masjidil Haram itu banyak sekali tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa. Ada Multazam, ada Rukun Yamani, ada Hijr Ismail, ada Pancuran Emas, ada Bukit Sapa, ada Bukit Marwah. Keluar kita ada Arafah, ada Muzdalifah, ada Mina. Apa sebabnya diberi nama Arafah? Tempat wukuf itu tuh apa sebabnya diberi nama Arafah? Allah bertanya kepada malaikat Jibril, Arafta. Artinya, tahukah engkau Jibril siapa yang berdoa hari ini akan aku kabulkan? Maka tempat itu diberi nama Arafah. Arafta. Ini pergi ke sana, doalah. Siapa yang didoakan? Orang tua kita. Doakanlah orang tua kita. Baik orang tua kita masih hidup, apalagi orang tua kita meninggal dunia. Karena dalam suatu riwayat dalam hadis cukup panjang, ada seseorang yang meninggal, dia masuk kubur itu disiksa dalam kubur itu. Tapi lama kelamaan tuh kondisinya semakin baik, sehingga jenazah ini tadi, orang dalam kubur itu bertanya kepada malaikat, kenapa keadaan aku semakin lama semakin membaik? Apa kata malaikat? Itu adalah doa dari anakmu, dan tak mungkin kami akan menyiksa kamu jika ada doa dari anakmu. Masukkan orang tua kita ke dalam surga ketika kita masih hidup dengan doa-doa kita. Apalagi sudah sampai ke tanah suci sana, berdoalah. Siapa yang didoakan? Orang tua, keluarga, jemaah-jemaah kita didoakan supaya dimudahkan rezeki, diberi harta yang halal berlimpah ruah, supaya cepat pula jemaah-jemaah kita itu yang berangkat haji dan umroh. Tujuan kedua adalah untuk berdoa. Tujuan yang ketiga adalah untuk meminta ampun kepada Allah. Siapa yang tak berdosa di antara kita? Luar biasa Pak, bukan?
Kalau yang duduk ni mungkin aman-aman. Yang duduk di sini ni yang bercakap ni dosa setiap hari Bapak Ibu. Begitu banyaknya dosa yang kita lakukan. Kita berada di depan Ka'bah. Ya. Berdoalah, minta ampunlah kepada Allah. Di Arafah juga demikian. Dan yang keempat, pergi haji umroh itu adalah untuk ziarah. Ziarahlah, karena itu adalah kita napak tilas perjuangan Rasul di Mekah. Ya, mungkin orang sering ke Jabal Rahmah ya, dalam rangka mencari jodoh dan mencari jodoh anak gitu kan. Silahkan, tapi coba menghadap ke arah mana itu ya, ke sebelahnya Jabal Rahmah itu ada gua di atas itu, tempat bersembunyinya Rasul di Jabal Nur, Gua Sur ya. Di situ coba lihat ke sana, berapa tingginya itu. Saya dilarang oleh orang di sana untuk berangkat, untuk naik ke sana itu ya, karena begitu jauhnya ke sana. Begitulah perjuangan Rasul. Saya cuman mampu ke Gua Hira jam 8 pagi. Waktu itu belum ada jalan Pak Ibu. Belum jam 8 pagi saya manjat itu, naik ke bukit itu. Pas akan zuhur sampai di puncaknya itu. Itu belum sampai ke guanya itu lagi Pak. Melewati batu, terpeleset saja nggak pulang saya itu. Mati ya tuh, karena semuanya itu batu-batu semuanya itu. Yang lincah itu adalah kambing-kambing itu kan. Kambing itu dari batu ke batu itu dia makan kan. Kalau kita menggigil lutut naik ke atas itu belum sampai ke gua itu lagi. Turun sedikit melewati batu-batu itu barulah sampai ke gua itu. Kecil Pak guanya itu. Begitulah Rasul itu memperjuangkan Islam itu. Kita sekarang ini nyaman-nyaman saja dalam beribadah. Masjid pakai AC, lebih dingin pula dari kulkas lagi dinginnya kan. Terkejut saya masuk tadi Pak. Saya kira kulkas ini kan begitu dinginnya. Pun ya sebahagian kecil, tak di mana-mana Bu, termasuk masjid saya juga. Ya, apa kurang di pengurus masjid? Maka mudah-mudahan dengan apa tilas perjuangan Rasul itu bandingkan dengan kita. Ya. Ini adalah napak tilas perjuangan Rasul, kita ziarah itu di Mekah. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau berangkat haji mohon masuk KBIH, karena nanti untuk ziarah di Mekah itu tidak ada program dari haji, itu nggak ada itu. Kita inisiatif kita saja, maka kalau ada KBIH itu bisa berangkat itu. Kecuali di Madinah. Madinah itu ada ya, ke Uhud ya. Kemudian beberapa tempat itu banyak sekali ya. Sampai nanti kalau Bapak Ibu tahu itu, pergilah ke Masjid Ijabah yang saya katakan itu tadi. Ya, ada bekasnya perang Khandaq. Tapi kalau yang biasa itu biasanya Masjid Kiblatin dan segala macam itu sudah biasa bagi kita gitu ya. Ke Uhud ya. Ke Uhud itu juga harus hati-hati Bapak Ibu. Ya. Yang Bapak Ibu injak itu bukan Uhud, itu namanya Jabal Rumah. Jabal Rumah itu Bukit Rumah namanya, itu adalah markas ya, dapur umum dulu di situ itu. Yang kalau Uhud itu Bapak Ibu berdiri di Jabal Rumah itu menghadap matahari terbit, itu ada 3 bukit itu. 2 bukit itu tanahnya itu kuning, yang 1 bukit itu tanahnya agak merah-merah, itulah yang Uhud itu. Sebagai tanda itu banyaknya tetesan darah para syuhada yang meninggal waktu perang Uhud itu. Sampai Sayyidina Hamzah pun disobek-sobek hatinya oleh Hindun segala macamnya. Biasanya itu kalau kita pergi ziarah itu guide yaitu nanti itu akan menceritakan tentang ini gitu ya. Nah, supaya kita mengerti juga, paling tidak ya tahulah ya, oh begitulah perjuangan Rasulullah SAW demi sayangnya Rasulullah SAW pada umatnya. Nah, itu bisa kita lihat melalui ziarah. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati ya. Kalau tadi ini adalah yang awal-awal saya sampaikan, itu adalah penguat bahwa hati kita untuk berhaji ya, berangkat hajilah. Apalagi kalau usia masih muda, berangkatlah. Kemudian yang kedua ini itu, Bapak Ibu berangkat haji ataupun umroh, jangan lupa 4 inilah. Pergi untuk beribadah,
Pergi untuk berdoa, pergi untuk meminta ampun kepada Allah, dan pergi untuk berziarah. Yang pertama ini jangan sampai lalai kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya melihat juga itu kasihan gitu nampaknya jemaah-jemaah itu, terutama bapak-bapak yang mohon maaf ya, haji itu kan hanya sekali seumur hidup Pak. Tak mungkin kita bisa umroh setiap tahun. Sampai di sana masih aja nongkrong di depan hotel gitu ya, cerita-cerita gitu ya. Untung tak ada batu dan minum. Kalau ada batu dan minum mungkin ada bunyi lah batu dan minum kan situ kan gitu kan. Sayang rasanya Bapak Ibu ya, sayang rasanya. Sudahlah biayanya besar. Waktu itu hanya kita sekali dapatnya cuman gitu ya. Oleh karena itu ya ini saya berpesan baik, apalagi umroh. Mana ada umroh sampai sebulan, nggak ada itu. Ya, nggak ada umroh itu yang sebulan kita full di Mekah, itu tidak ada itu. Selalu kadang-kadang tuh banyak dibawa ke Madinah. Kenapa? Biaya di Madinah jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya di Mekah gitu ya. Oleh karena itu ya jangan lupa. Pokoknya sampai ke sana jangan dibuka HP itu lagi Bapak Ibu ya. Tak usah lagi, tak usah ditelepon orang-orang di sini lagi. Biarlah. Kan kita pergi haji umroh itu apa pakaian kita? Ihram kan? Apa kesamaan pakai ihram itu? Kapan kan? Kalau kita pulang alhamdulillah. Kalau kita tak pulang mati syahid kita. Itu janji kita dengan Allah itu berangkat itu. Jangan diurus juga lagi. Ini telepon, udah makan nak. Ini telepon juga lagi. Anak dah kuliah kan. Banyak pula ceritanya lagi kan. Saya itu belanja pula sebanyak-banyaknya di sana. Tak usah. Ya. Dari sekian yang 4 ini, yang pertama inilah jangan tinggalkan ibadah. Kalau seandainya ya masih lowong waktu, silahkanlah untuk tawaf. Karena tidak ada sholat tahiyatul Masjidil Haram, tidak ada. Yang ada itu penggantinya adalah tawaf. Cuman sekarang nih saya dapat berita agak susah tawaf Pak. Karena kita harus pakai ihram balik kan gitu kan. Kalau tak pakai ihram, kan ihram nggak boleh kita tawaf itu. Kalau dulu sudah kita haji, karena kita haji tamattu, lepas pakaian biasa, kita mau tawaf silakan. Sekarang diutamakan orang-orang yang baru sampai di sana untuk tawafnya itu tawaf umroh ya, tawaf wajib umroh ya, untuk umroh saja gitu ya. Jadi itu agak sedikit susah di sana gitu ya. Tapi kalau ada kesempatan silahkanlah untuk melaksanakan tawaf itu sebanyak-banyaknya. Karena orang bertawaf itu, jangankan orang bertawaf, orang melihat orang tawaf saja itu sudah dapat 200 kebaikan. Jangan kita bertawaf, melihat orang yang bertawaf itu saja. Mungkin Bapak Ibu berada di lantai atas itu. Saya pernah tawaf di lantai atas itu, sekali putar itu sekilo Pak Ibu. Cobalah rasakan nikmatnya itu. Lihatlah ke bawah orang tawaf itu, kita sudah dapat itu 200 kebaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.